Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar. Demikian juga firman Allah SWT dalam surah Fatir ayat 22. A'udzubillahi wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang dalam kubur dapat mendengar. Mereka nggak bisa mendengar kita lagi. Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu ditasbih, diserupakan oleh Allah dengan orang-orang yang mati. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, yakni al-kuffar. Yang dimaksud dalam ayat ini, man fil kubur itu siapa? Yakni al-kuffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam program Tanya Guse, yang mana alhamdulillah beberapa video terakhir dari channel kami banyak direspon secara positif ataupun mendapatkan feedback ataupun mendapatkan kritik balik begitu. Ala kulli hal, insyaallah kita tidak berniat apapun kecuali izharul haq, kepengen menunjukkan apa yang hak, apa yang benar menurut kami berdasarkan penjelasan, berdasarkan riwayat-riwayat, sanad-sanad yang ada dari para ulama-ulama yang muktabar. Nah, di antara yang kemudian dikritisi adalah soal apa yang kita bahas kemarin, soal talqin mayit. Nah, berikut videonya. Apakah orang mati bisa mendengar doa? Wahai fulan, sembuhkan saya, wahai fulan, mudahkan rezeki saya, wahai fulan, dan begini dan begitu. Ya, di Indonesia subhanallah kuburan begitu dikultus. Ada sebagian kuburan datang diminta-minta ya hampir setiap hari. Allahul musta'an. Allah tempat kita meminta perlindungan. Sementara jawabannya tidak. Mereka tidak bisa mendengar doa-doa kita. Mereka tidak mendengarnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Naml ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar. Demikian juga firman Allah SWT dalam surah Fatir ayat 22. A'udzubillahi wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang dalam kubur dapat mendengar. Mereka nggak bisa mendengar kita lagi. Hadis Nabi SAW tentang masalah orang meninggal mendengar itu hanya awal pada saat jenazahnya dimasukkan kuburan. 3 langkah pengantarnya berjalan pulang, dia masih mendengar 3 langkah itu saja. Selebihnya dia sudah tidak mendengar lagi. Dia sudah berada di alam yang berbeda, alam barzah. Bagaimana Anda bisa minta-minta pada mereka? Kenapa nggak minta kepada yang menciptakan dia, yang menciptakan tanah kuburan itu dan batu nisannya, serta menciptakan langit dan bumi ini? Oke, apa yang dibaca oleh Ustadz Khalid tadi ataupun banyak disampaikan di kolom komentar. Yang pertama surat An-Naml ayat 76 sampai ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israila aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yaqussu ala bani Israil, menceritakan atau menjelaskan atas Bani Israel yang mana aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun, banyak hal yang mana mereka ini berselisih. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin, yang mana Al-Qur'an ini merupakan petunjuk wa rahmah dan bentuk rahmat Allah lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwal azizul alim. Sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad telah memutuskan antara mereka bihukmih, dengan ketentuan Allah, yang mana wahwal azizul alim. Allah ini yang maha aziz, yang maha perkasa dan maha mengetahui. Fatawakkal ala Allah, maka berpasrahlah, tawakallah kepada Allah. Innaka alal haqqil mubin, karena sungguh engkau ini berada di dalam kebenaran yang nyata. Innaka la tusmi'ul mauta, sungguh engkau ini tidak mampu atau tidak akan tusmi'u, memperdengarkan al mauta. Dalam makna literal ya, atau makna secara bahasa, al-mauta ini orang-orang yang mati. Wala tusmi'u summad du'a, kamu tidak akan memperdengarkan, tidak mampu memperdengarkan panggilan untuk orang-orang yang tuli, walau mudbirin,
ketika mereka sudah berpaling, tidak lagi menghadap kepadamu. Nah, ini ada di An-Naml ayat 76 sampai ayat 80. Lebih lanjut di ayat 81-nya ya, wa ma anta bihadil umyi, engkau ini tidak akan mampu memberikan petunjuk pada orang yang buta, an dhalalatihim, dari kesesatan mereka, in tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina, kamu hanya bisa memperdengarkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, fahum muslimun, mereka inilah orang-orang yang muslim, orang-orang yang Islam gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi begini teman-teman, Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab, yang mana makna dalam Al-Quran ini kandungan sastranya sangat dalam gitu. Meskipun Al-Quran bukan kitab sastra, bukan kitab syair, tapi kandungan sastranya sangat dalam. Kemudian di dalam Al-Quran Allah ini banyak tamsil, memberikan perumpamaan-perumpamaan untuk orang-orang yang berakal. Maka yang ingin kita tegaskan sekali lagi, kita tidak boleh memahami Al-Quran ini secara literal, hanya memahami teksnya saja. Ini berpotensi untuk tersesat, berpotensi untuk salah paham gitu. Maka yang paling aman adalah kita mengikuti riwayat-riwayat yang ada dari kitab-kitab yang muktabar begitu, yang tentu expert di bidang hadis ataupun expert di bidang tafsir, karena nanti akan sangat terkait satu dan yang lainnya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini di surat An-Naml tadi ayat 80 di dalam tafsir Al-Baydawi, teman-teman bisa lihat di juz 4 Shahifah 444. Dikatakan di situ ketika menjelaskan tentang Bani Israel tadi ya, dalam tafsir Al-Baydawi dikatakan wa innama syubbihu bil mauta. Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu ditasbih, diserupakan oleh Allah dengan orang-orang yang mati. Kenapa? Li'adamin tifaihim, karena mereka ini tidak bisa mengambil manfaat bistima ima yutla alaihim. Meskipun kamu wahai Muhammad bacakan Al-Quran kepada mereka, mereka dibacakan keterangan-keterangan dari Nabi SAW, maka ada mintifaihim, mereka tidak bisa mengambil manfaat. Kama syubbihu bisum, sebagaimana orang-orang yang tuli juga tidak akan mendengar. Jadi yang ingin kita sampaikan di sini, jadi al-mauta itu dikatakan oleh al-Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau, tafsir Al-Baydawi ya. Jadi Bani Israel itu disamakan dengan, atau orang kafir ya, itu disamakan dengan al-mauta, atau al-mauta di situ adalah al-kafirin, al-kufar ya. Kenapa? Karena mereka sama-sama tidak bisa mendengar, sama-sama ngeyel, sama-sama seperti orang tuli, tidak bisa mendengar nasihat gitu. Nah, indikasi yang lebih kuat tentang ayat ini pada ayat berikutnya ya, fa inna isma'ahum fi hadhil hala ab'ad, karena orang tuli ini menghadap saja nggak dengar, apalagi ketika sudah berpaling, tambah nggak dengar. Nah, ila anqal in tusmi'u ay ma yujdi isma'aka illa may yu'minu bi ayatina. Jadi kamu memperdengarkan ayat kepada mereka itu hanya akan bermanfaat kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, kata Allah. Siapa itu? Man huwa fi ilmillahi kadzalik, orang yang di dalam ilmunya Allah. Siapa itu? Fahum muslimun ay mukhlisuna man aslama wajhahu lillah, orang-orang yang ikhlas menghadapkan wajahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini kata tafsir Al-Baydawi, al-mauta itu adalah orang-orang yang di awal ayat tadi disebutkan, yaitu Bani Israel begitu. Nah, begitu juga di dalam surat Fatir ayat 22. Wa ma anta bimusmi'im ma fil qubur. Kamu ini tidak akan mampu memperdengarkan ma fil qubur, orang yang ada di dalam kuburan. Para mufassirin mengatakan yang dimaksud orang-orang yang di dalam kubur dalam ayat ini, dalam surat Fatir ayat 22, itu adalah orang-orang kafir, karena mereka tidak bisa menjawab panggilannya Nabi, ajakannya Nabi, sebagaimana orang-orang
yang ada di dalam kubur. Jadi orang kafir tidak bisa menjawab panggilan sebagaimana orang yang di dalam kubur. Teman-teman bisa melihatnya ada di dalam tafsir Al-Baghawi lil Imam Al-Baghawi dalam juz 6 halaman 418. Dikatakan di situ, innallaha yusmi'u may yasha. Allah ini akan memperdengarkan nasihat kepada siapapun yang Allah kehendaki, hatta yatta'idha wa yujiba, sehingga orang tersebut akan mengambil mau'idhah, mengambil nasihat, wa yujiba, dan bisa menjawab nasihat tersebut. Wa ma anta bimusmi'im man fil qubur, yakni al-kuffar. Yang dimaksud dalam ayat ini man fil qubur itu siapa? Yakni al-kuffar, orang-orang kafir. Syabbahahum bil amwat. Allah menyamakan mereka dengan orang-orang yang mati fil qubur, di dalam kuburnya mereka, hina lam yujibu, karena dua-duanya sama-sama tidak bisa menjawab ajakan-ajakan dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi entah dari mana ya menafsirkan man fil kubur ini sebagai orang-orang yang di dalam kubur, literal begitu. Karena kalau kemudian menjadikan ayat ini untuk menjadi dasar bahwa orang yang di dalam kubur tidak mendengar, itu nanti akan bertentangan dengan beberapa hadis-hadis atau keterangan-keterangan yang lain. Misalnya dalam hadis yang sudah kita bahas kemarin dalam Sahih Bukhari, Nabi berkata kepada orang-orang yang meninggal di Medan Badar, atau kita melewati kubur, kita kemudian mengucapkan salam, dan banyak redaksi hadis lagi yang lainnya. Maka yang paling aman untuk menafsirkan ayat ini adalah dengan kembali kepada para mufassirin yang memang expert di bidang tafsir. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita lebih berhati-hati, lebih waspada dalam menafsirkan atau mengartikan Al-Quran. Karena sekali lagi, man fassaral Qur'ana bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi pernah mewarning kita bahwasanya siapapun yang menafsiri ayat-ayat Al-Quran hanya mengandalkan akal, mengandalkan logika tanpa ada riwayat sanad yang jelas sampai Rasulullah, maka kata Nabi, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka siapkanlah, bookinglah tempatmu di neraka. Ala kulli hal, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.